Cewek. Kang Ajam, jadi kali ini kita mau ngapain nih? Gini, brother, di Laktayamu kini ada segmen baru nih. Segmennya itu bersejarah. Nanti di segmen bersejarah ini nanti kita akan membahas seputar sejarah-sejarah pariwisata, tempat wisata khususnya di Cianjur. Jadi nanti selain kita trip ke tempat wisata, kita juga akan mengupas sejarah tempat wisata itu sendiri. Oke, jadi pada kali ini sejarah mana nih yang bakalan kita bahas? Nah, yang mau gue bahas sekarang di video pertama, gue mau bahas yang udah kita kunjungi kemarin, Curug Citambur deh, kita bahas sekarang. Oh, Curug Citambur ya. Emang ada apa sih gitu sama Curug Citambur? Kenapa kita harus ngebahas curug tersebut? Gini, ternyata banyak di Jawa Barat, khususnya di Cianjur itu sendiri, tempat-tempat bersejarah. Tidak hanya suatu tempat desa maupun apa ya, jadi banyak di Jawa Barat, khususnya di Cianjur, tempat-tempat yang jangankan latar belakang untuk penamaannya pun banyak yang menjadi pertanyaan bagi kaum milenial. Kenapa sih suatu daerah atau suatu tempat namanya harus berawalan Ci misalnya? Nah, emang sejarah Curug Citambur tersebut gimana sih? Kenapa diambil nama tersebut? Atau Iya. silokannya gimana gitu? Ya, jadi kan yang seperti gue tadi bahas, berawalan Ci. Jadi gue mau bahas kenapa sih di Cianjur itu sendiri banyak yang namanya, baik itu lokasi daerah ataupun tempat wisata yang berawalan Ci. Kenapa harus berawalan Ci gitu? Jadi gue mau bahas nih. Ya, jadi gue ambil contohnya yang kemarin kita habis kunjungi itu, yang kemarin kita trip-trip bareng, Citambur lah gitu. Jadi kita mulai dari Citambur gitu. Nah, Kang Ajam, Citambur itu sendiri nih, Citambur itu artinya apa sih gitu? Pastikan penonton kita banyak yang pengen tahu. Iya. Jadi gini nih. Tadi gue sekarang mau ngebahas sejarah Citambur. Gue butuh beberapa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi gue kemarin mencari sumber-sumber yang memang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sejarah asal muasal sasakala Citambur. Dari sumber-sumber yang sudah gue cek, gue baca, gue telah, gue pahami, ternyata konon dahulu di Kampung Karawagetok, Desa Karangjaya. Jadi Kampung Karawagetok itu lokasi Citambur. Ya, ternyata itu namanya Karawagetok. Nah. Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda gitu, Kabupaten Cianjur. Jadi sebelum gue ke Citambur itu sendiri, ternyata setelah gue baca kemarin, dalam sejarah penamaan kecamatan yang sekarang nih Pasir Kuda, ternyata mempunyai sebuah sejarah yang bisa dikatakan mitos,
ini menyangkut juga terkait penamaan Curug Citambur itu sendiri. Jadi sebelum nanti gue bahas ke Citambur itu sendiri, nanti gue akan bahas dulu kenapa nama kecamatan yang sekarang itu menjadi nama Pasir Kuda, yang padahal sebelumnya sudah mempunyai nama, cuman karena memang ya namanya juga pedalaman lah, dahulu lah, masih hutan-hutan rimba, jauh lebih baik daripada sekarang lah gitu. Jadi gue akan bahas dari sini nih, dari Pasir Kuda. Kenapa namanya Pasir Kuda? Kecamatan Pasir Kuda. Oh, sebelum itu nih Kang Ajam, informasi yang Kang Ajam mau kasih tahu ke penonton kita nih, itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sih gitu? Iya, jadi nanti gue bagi deh, nanti gue kasih, nanti ditaruh di link deskripsi untuk sumber-sumber yang gue udah baca, gue udah. Kita dari mana kali ya? Ya, nanti kalian para penonton Lagtayamo nanti bisa kalian lihat sumber-sumber yang sudah saya baca, yang sudah saya pahami. Nanti di link deskripsi ya guys. Oke, siap, makasih Kang Ajam. Jadi gue balik lagi, gue akan mulai dari kenapa sih namanya itu Pasir Kuda. Jadi gini guys, ternyata konon dalam penamaan Pasir Kuda itu mempunyai beberapa versi. Kita ambillah 2 versi. Versi pertama itu bisa dikatakan hanya sebuah mitos dari mulut ke mulut. Yang kedua itu kita bisa katakan fakta karena logis. Jadi gue akan bahas dulu nih yang mitos. Yang mitos nih gue akan bahas. Mitosnya itu konon dahulu di daerah sana lah. Tepatnya gue gak bisa katakan secara pasti karena memang sensitif juga ini ya. Berarti di sekitaran ya, Curug gitu ya? Curug lah, sekitar Curug lah gitu. Konon dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Prabu Sanghyang Tanjung Anginan. Ada juga yang bilang Prabu Tanjung Sanghyang Anginan. Jadi seorang raja di sebuah kerajaan yang berlokasikan sekitar Curug itu juga belum bisa dipastikan secara real karena memang mungkin tidak ada bukti fisik, bukti saksi bisu lah kata modernnya, tidak ada sisa-sisa peninggalan lah gitu. Jadi dahulu tuh ada sebuah kerajaan, terus ada seorang raja. Nah, ketika setiap hari Jumat, ada yang bilang hari Sabtu, raja ini selalu menyempatkan diri, membersihkan diri, atau kita bisa bilang mandi, terus melakukan tapa di Curug Citambur itu, yang waktu itu mungkin belum mempunyai nama, masih curug-curug biasa lah mungkin. Nah, ketika perjalanan sang raja menuju Curug dengan mengendarai seekor kuda, terus diiringi bersama ratusan mungkin ribuan prajurit dengan iringan alat musik yang ditabuh, atau kata lainnya menurut sumber dog-dog alat musik zaman itulah masanya lah mungkin, alat musik kerajaan mungkin. Jadi raja jalan menuju Curug Citambur diiringi oleh
beberapa ribuan atau ratusan prajurit dengan iringan alat musik yang ditabuh. Itulah menjadi acuan mungkin nenek moyang zaman dulu menamai suatu tempat atau suatu daerah itu dengan kebiasaan zaman dulu. Jadi berarti alat musiknya itu di apa tadi? Ditabuh. Apa tuh? Berarti atau ditabur gitu ya? Ya dipukul mungkin ya. Entah itu pakai alat atau pakai tangan, itu saya kurang tahu memang. Berarti tamburnya tuh mendekati ke. Nah gitu, karena mungkin bunyinya bur mungkin suaranya seperti itu. Akhirnya lahirlah sebuah nama gitu. Nah ini nih yang menyangkut penamaan itu sendiri. Nah dari kisah yang tadi saya bacakan sepintas sejarah seperti itu, muncullah penamaan. Karena mungkin waktu itu raja mengendarai seekor kuda, dinamailah kecamatan itu menjadi Pasir Kuda. Ya. Agak masuk akal ya. Agak masuk akal juga sih. Cuman ini tidak bisa kita katakan 100% benar karena mungkin tidak ada bukti fisik. Iya, bukti fisik, tidak ada catatan-catatan yang real lah. Nah, menurut versi lain mengenai penamaan Pasir Kuda ini, ternyata konon ada yang bilang nenek moyang tempat itu sendiri ternyata dahulu hanya ada satu desa. Bayangkan, sekarang kan banyak kecamatan, desa mungkin ya. Dahulu itu cuma ada satu desa, namanya itu Tegal Panjang. Jadi dahulu itu di daerah itu yang sekarang kecamatan Pasir Kuda, dulu hanya satu desa namanya Tegal Panjang. Nah menurut sumber dikatakan bahwa si lurah namanya itu Bapak Encit, lurah Tegal Panjang. Nah si lurah ini punya adik. Itu lurah apa ya maksudnya? Lurah pertama? Ya lurah pertama mungkin itu lurah pertama mungkin di daerah sana. Namanya kalau nggak salah Pak Encit lah, itu tidak diketahui secara pasti. Cuman menurut sumber itu Pak Encit. Ini Pak Encit lurah punya adik. Adiknya ini punya kuda banyak. Jadi katakanlah punya tegalan kuda-kuda gitu. Karena mungkin pada waktu itu karena adiknya Pak Encit banyak kuda, punya tegalan kuda, akhirnya lahirlah nama Pasir Kuda gitu. Jadi saya katakan orang zaman dulu itu simpel-simpel aja gitu bikin nama suatu daerah itu. Kebiasaan, terkadang dari kebiasaan, waktu itu tradisi. Muncullah nama-nama yang unik didengar tetapi ternyata mengandung sejarah. Nah, balik lagi untuk penamaan Curug Citambur juga kembali lagi kepada kisah yang awal tadi mengenai sebuah kerajaan, terus ada seorang raja. Ketika ritual raja mau mandi dan bertapa ke curug diiringi oleh alat musik tadi, karena konon katanya tabuhan itu ya tabuhan alat musiknya itu terdengar oleh masyarakat mungkin seperti suara apa ya musik gitu ya musik ya. Seperti bertambur lah gitulah mungkin. Lahirlah nama Curug Citambur karena memang karena mungkin karena seorang raja itu setiap
hari Jumat, ada yang mengatakan hari Sabtu, selalu itu rutin mungkin untuk pembersihan diri, untuk melakukan tapa. Jadi mungkin karena sering terdengar seperti itu, jadi masyarakat sekitar yang mendengar namakanlah Citambur. Curug Citambur. Nah, untuk penamaan nama Citambur itu sendiri ada yang mengarah ke sana kepada kisah sebuah kerajaan itu, ada pula yang mengatakan bahwa penamaan Curug Citambur itu ternyata karena suara air yang dari atas itu curug turun ke bawah mengenai batu, dan kebetulan batunya mungkin karena lama-kelamaan ya tertekan oleh air terus menjadi apa ya, cekungan. Turunnya air karena mungkin kencang, keras, deras, menghasilkan suara yang berbunyi nyaring, sampai konon dikatakan menurut nenek moyang atau sesepuh-sesepuh dahulu, suaranya itu sampai terdengar masyarakat sampai berkilo-kilo jauhnya. Saking kerasnya mungkin karena logis sih, memang itu kan puncak ya, daerah puncak ya. Kita kan menuju ke sana itu kan memang kayak ke puncak. Jadi memang logis juga kalau memang terdengar sampai ke jauh gitu ya. Jauh ya. Berkilometer. Ya, itu masih logis lah gitu. Jadi ada yang bilang seperti itu karena penamaan Curug Citambur itu karena memang suara airnya itu yang kayak suara alat musik itu. Balik lagi ke alat musik yang waktu itu pada zaman itu mungkin terkenal, sering terdengar. Jadi opsi yang kedua itu penamaannya itu karena suara air yang turun ke bawah mengenai batu menghasilkan suara yang nyaring seperti alat musik yang ditabu tadi, dog-dog kalau bahasa Sundanya, dog-dog. Nah, jadi kalau akhirnya karena itu masuk logika lah ya. Ya, masuk logika lah. Gitu. Memang itu masuk logika lah kalau misalkan penamaan Citambur seperti itu ya masih masuk akal. Tapi yang pasti ya seperti itulah nama Citambur itu sendiri. Ternyata banyak versi lainnya yang mengatakan sejarah penamaan Curug Citambur itu sendiri. Jadi ini Kang Ajam intinya ya, menurut Kang Ajam yang lebih masuk akal mungkin penamaan Curug Citambur sendiri itu gimana sih gitu, yang lebih masuk akal menurut beberapa referensi yang udah Kang Ajam kumpulin, yang udah Kang Ajam telaah, gimana nih arti Curug Citambur tersebut? Menurut saya yang lebih spesifik, yang tidak tidak susah gitu. Ya kembali lagi kepada perkataan ya yang lebih condong. Menurut saya ketika membaca ternyata masyarakat setempat lebih condong kepada yang logis tadi, baik itu penamaan Pasir Kuda. Dan saya lupa tadi mengenai penamaan Pasir Kuda. Ternyata ada juga yang mengatakan bahwa penamaan Pasir Kuda itu karena adanya sebuah batu yang menyerupai seperti kuda, lalu jadilah nama Pasir Kuda. Ada yang seperti itu, tapi itu pun tidak menjadi acuan yang bisa dikatakan 100% benar, karena memang itu masih hanya sebuah legenda lah gitu. Yang pasti masyarakat lebih mempercayai, lebih condong terhadap
penamaan-penamaannya itu yang logis-logis yang tadi saya jelaskan lah gitu. Jadi kan tadi Kang Ajam ada penamaan berdasarkan kebiasaan raja tuh. Iya, iya. Menurut Kang Ajam sendiri gimana sih, masuk akal nggak sih gitu? Soalnya kan ya itu juga menjadi misteri tuh. Iya, iya, iya. Menurut saya sih ya masuk akal juga sih kalau memang di sana dahulu berdiri sebuah kerajaan, masih masuk akal lah gitu. Masih masuk akal. Pertama karena memang pedalaman dahulu kan. Terus hutan rimba, ada sebuah curug. Terus karena kenapa saya bilang ini masih bisa dikatakan mungkin karena menurut masyarakat konon yang sekarang menjadi kantor desa ternyata terdapat sebuah batu yang menyerupai singgasana kursi raja, dan itu dipercaya mungkin ini peninggalan masa lampau. Ya berarti ini ada sesuatu yang menjadi benang merah antara benar dan tidaknya berdiri suatu kerajaan. Itu ternyata ada peninggalan yang sekarang jadi kantor desa. Katanya seperti itu. Itu pun tidak bisa dikatakan benar karena memang hanya anggapan saja gitu. Dan konon karena tempat curug itu menjadi tempat sang raja untuk membersihkan diri, dan tadi saya katakan tempat bertapa, ternyata bagi sebagian orang yang meyakini ada aura-aura ya bisa dikatakan supranatural. Ternyata sampai saat ini masih ada bagi beberapa orang yang melakukan petapaan di sana dan dipercaya bisa mengambil sebuah ilmu di sana. Itu masih ada beberapa orang yang melakukan hal seperti itu. Dan mengenai kisah sebuah kerajaan terus seorang raja, itu pun masih minim sekali sumbernya karena memang Curug Citambur itu belum diberdayakan secara optimal, secara maksimal oleh pemerintah. Jadi mungkin nanti setelah diberdayakan, nanti mungkin ada sumber yang benar-benar bisa didapat lah, ya. bisa lebih lengkap lagi nanti sumbernya mengenai kerajaan itu pun sendiri. Karena kan sekarang belum diberdayakan, akhirnya informasinya masih simpang siur. Susah sekali. Jadi kan Curug Citambur belum diberdayakan secara maksimal nih. Ya. Harapan Kang Ajam sendiri nih mewakili masyarakat mungkin ya, gimana nih? Jadi menurut saya, harapan saya mengenai tempat wisata yang sangat indah sekali, sangat langka di Jawa Barat itu. Sayanglah tempat seindah itu belum diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah. Saya yakin karena kebetulan gubernur kita Jawa Barat itu sangat respect sekali terhadap tempat wisata. Terbuktilah Kang Emil itu banyak taman-taman yang baru dibangun. Nah, untuk Curug Citambur itu sendiri saya harap nanti pemerintah bisa lebih memperhatikan lah gitu, memberi respek yang lebih. Tidak hanya untuk Curug Citambur itu sendiri, ternyata banyak curug-curug yang
belum bisa dieksplor oleh masyarakat. Masih banyak. Jadi saya harap pemerintah bisa lebih memperhatikan tempat wisata yang berpotensi tinggi untuk kemajuan daerah atau kemajuan untuk pemerintah kedepannya di bidang pariwisata. Oke Kang Ajam, makasih buat informasinya tentang Sasakala Curug Citambur. Iya. Pokoknya oke Kang Ajam, makasih banget nih buat informasinya. Ya, Semoga sama-sama. para penonton Laktayam. Ya, saya harapkan untuk para penonton bisa lebih mengenal suatu wisata, tidak hanya untuk wisata hiburan. saja, gitu ya. Ya, tidak hanya untuk hiburan. Ternyata itu penting untuk pelajaran-pelajaran untuk anak cucu kita nanti. Gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang bisa dari sejarah ya gitu.